Wawancara merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi dosen di perguruan tinggi. Sebagai bagian dari seleksi kemampuan bidang, SKB, wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kompetensi, kepribadian, dan kesiapan calon dosen dalam menjalankan peran akademiknya. Dalam wawancara ini, panel penguji atau pihak perguruan tinggi akan bertanya langsung kepada calon dosen mengenai berbagai aspek yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab seorang pendidik, seperti kemampuan mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta visi dan misi akademik mereka. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk memastikan bahwa calon dosen tidak hanya memiliki kualifikasi akademik yang memadai, tetapi juga kemampuan interpersonal, komunikasi, dan kepemimpinan yang diperlukan dalam dunia pendidikan tinggi. Melalui wawancara, perguruan tinggi dapat menilai sejauh mana calon dosen memahami tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pengajaran, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi motivasi calon dosen dalam menjalankan tugas akademiknya, bagaimana mereka mengatasi tantangan dalam pengajaran, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah. Dalam konteks ini, wawancara bukan hanya untuk menilai pengetahuan akademik calon dosen, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap profesi mereka sebagai pengajar dan peneliti. Secara keseluruhan, wawancara dalam seleksi dosen bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan dan kepribadian calon dosen, yang tidak dapat sepenuhnya dievaluasi melalui dokumen administratif atau tes tertulis saja. Oleh karena itu, wawancara menjadi salah satu tahapan yang krusial dalam proses seleksi untuk memastikan bahwa dosen yang terpilih dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perguruan tinggi dan masyarakat luas. Berikut 10 pertanyaan wawancara seleksi calon dosen. 1. Apa yang Anda ketahui tentang tridharma perguruan tinggi, dan bagaimana Anda melihat peran Anda sebagai dosen dalam pelaksanaannya? Jawaban. Sebagai calon dosen, saya memahami bahwa tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab saya untuk memberikan materi yang jelas, relevan, dan dapat menginspirasi mahasiswa. Penelitian adalah aspek yang memungkinkan saya untuk terus berkembang dalam bidang keilmuan dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pengabdian kepada masyarakat adalah kewajiban untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu yang saya miliki. Dalam peran saya sebagai dosen, saya berusaha untuk mengintegrasikan ketiga pilar ini dalam setiap aktivitas yang saya lakukan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. 2. Bagaimana Anda mengatasi mahasiswa yang kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan? Jawaban. Saya percaya bahwa setiap mahasiswa memiliki cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan mencari tahu terlebih dahulu penyebab kesulitan mereka, apakah karena kurangnya pemahaman dasar atau mungkin faktor eksternal lainnya. Saya akan memberikan penjelasan tambahan, menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok atau studi kasus, serta menggunakan alat bantu pengajaran yang lebih interaktif, seperti presentasi visual atau video. Jika perlu, saya juga akan mengadakan sesi bimbingan pribadi di luar jam kuliah untuk membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih baik. 3. Apa pengalaman penelitian Anda yang relevan dengan bidang yang Anda lamar, dan bagaimana Anda berencana mengembangkan penelitian tersebut? Jawaban. Dalam penelitian saya sebelumnya, saya fokus pada, sebutkan topik penelitian, misalnya, pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi. Saya berencana untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan melakukan kolaborasi dengan dosen lain dan mahasiswa, serta melibatkan masyarakat dalam pengujian aplikasi atau sistem yang saya kembangkan. Tujuan saya adalah agar penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada perkembangan ilmu, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik pengajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa dan dunia pendidikan secara umum. 4. Bagaimana Anda akan mengelola kelas yang beragam, dengan mahasiswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Jawaban. Saya akan mengelola kelas dengan pendekatan yang inklusif, di mana setiap mahasiswa merasa dihargai dan dipahami. Saya akan mencoba untuk mengenali gaya belajar masing-masing mahasiswa dan memberikan materi yang dapat dijangkau oleh berbagai tingkat kemampuan. Misalnya, saya akan memberikan materi dasar untuk mahasiswa yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam dan tantangan tambahan untuk mahasiswa yang sudah mahir. Di samping itu, saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok agar setiap mahasiswa bisa saling belajar dan bekerja sama. 5. Bagaimana Anda memastikan bahwa penelitian yang Anda lakukan berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan? Jawaban.
Untuk memastikan kualitas penelitian, saya selalu memulai dengan melakukan kajian literatur yang mendalam dan terkini agar topik yang saya pilih relevan dan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Saya juga memperhatikan metodologi yang digunakan dalam penelitian, dengan memastikan bahwa metode yang saya pilih sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menghasilkan data yang valid. Selain itu, saya terbuka untuk mendapatkan masukan dari rekan sejawat dan ahli di bidang tersebut, serta berpartisipasi dalam seminar atau konferensi untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dan mendapatkan feedback yang konstruktif. 6. Apa pendekatan Anda dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Jawaban: saya melihat teknologi sebagai alat yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam kelas, saya akan mengintegrasikan teknologi dengan menggunakan platform pembelajaran online, seperti Learning Management System 40, LMS 41, untuk memfasilitasi akses materi kuliah, diskusi, dan penugasan secara daring. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan aplikasi pembelajaran interaktif, video pembelajaran, dan simulasi berbasis teknologi untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Dengan cara ini, saya berharap mahasiswa dapat belajar dengan lebih efektif dan tertarik untuk terus mengembangkan diri. 7. Bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa dan menciptakan suasana belajar yang kondusif? Jawaban: saya percaya bahwa hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Saya akan selalu berusaha untuk bersikap terbuka, ramah, dan mendengarkan pendapat mahasiswa. Saya juga akan berusaha untuk memahami tantangan atau masalah yang mereka hadapi, baik dalam studi maupun kehidupan pribadi, agar dapat memberikan dukungan yang tepat. Selain itu, saya akan menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung, di mana mahasiswa merasa nyaman untuk berbicara, berdiskusi, dan bertanya tanpa takut dihakimi. 8. Apa yang Anda lakukan jika menemukan perbedaan pendapat atau konflik dalam kelas antara mahasiswa? Jawaban: jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik antara mahasiswa, saya akan berusaha untuk menjadi mediator yang objektif. Saya akan mendengarkan kedua belah pihak dan mencoba memahami perspektif masing-masing. Selanjutnya, saya akan mendorong mahasiswa untuk berdiskusi secara konstruktif dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Saya juga akan mengingatkan mereka tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain dalam suatu diskusi akademik. Jika konflik tersebut terkait dengan materi pembelajaran, saya akan memberikan penjelasan tambahan untuk menjernihkan kebingungannya. 9. Bagaimana Anda mengukur efektivitas pengajaran yang Anda lakukan? Jawaban: saya mengukur efektivitas pengajaran dengan berbagai cara. Pertama, melalui feedback langsung dari mahasiswa, baik secara lisan maupun melalui kuesioner evaluasi. Kedua, saya memperhatikan hasil akademik mahasiswa, apakah mereka dapat memahami dan menerapkan materi yang diajarkan. Ketiga, saya juga mengadakan diskusi kelas atau tugas kelompok yang dapat menunjukkan sejauh mana mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Berdasarkan evaluasi ini, saya akan terus memperbaiki metode pengajaran saya agar lebih efektif di masa mendatang. 10. Apa kontribusi yang dapat Anda berikan dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai seorang dosen? Jawaban: sebagai dosen, saya percaya bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah bagian penting dari tugas kita. Saya berencana untuk mengembangkan program pengabdian yang relevan dengan bidang keahlian saya, seperti memberikan pelatihan atau workshop kepada masyarakat tentang, sebutkan bidang yang relevan, misalnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan, pengembangan kewirausahaan, DSB. Saya juga berencana untuk melibatkan mahasiswa dalam program ini, sehingga mereka dapat belajar tentang penerapan ilmu pengetahuan di dunia nyata sambil memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Wawancara untuk seleksi SKB dosen bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana calon dosen memahami dan siap untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pertanyaan yang tepat dan jawaban yang menggambarkan pemahaman serta komitmen calon dosen, diharapkan dapat ditemukan individu yang tidak hanya kompeten di bidang akademik, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Itulah 10 pertanyaan wawancara SKB dosen dengan topik Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan edukasi sekalian. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video edukasi selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.